Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dona Uli Nenggolan dan Mas Alvin David Perlindungan Sitorus. Di sini kami akan membahas terkait alternative investment in the fintech era, the risk and return of non-fungible token atau NFT. Adapun agenda yang akan kami lakukan, yang pertama, kami akan membahas tentang identifikasi masalah, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, pemecahan masalah, yang keempat, ada kajian utama, yang kelima, data diperoleh, keenam, data diolah, ketujuh, sumber data, kedelapan, literatur review, dan yang terakhir, variabel. Adapun identifikasi masalah, yang pertama itu kurangnya pemahaman risk return NVT, di mana belum jelas bagaimana profit risiko dan keuntungan NVT dibandingkan aset tradisional seperti saham, emas, obligasi, maupun aset alternatif seperti seni, properti, atau barang mewah. Yang kedua ada kelangkaan terhadap NVT, di mana NVT langka atau unik sering dihargai lebih mahal, tetapi bukti penelitian dengan data nyata masih terbatas. Yang ketiga itu ada identifikasi terkait jaringan dan pengalaman investor, di mana investor aktif atau early adopter cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar. Kemudian ada investasi berpengalaman, bisa membeli NVT lebih murah dibandingkan pemula. Yang ketiga ada analisis akademik tentang faktor ini, yaitu masih minim. minim. Keempat, terkait resiko dan imbal hasil dari NVT sendiri. NVT dikenal sebagai investasi high risk, and high return. Perbandingan empiris dengan aset lain masih jarang dilakukan. Adapun identifikasi masalah selanjutnya yaitu pengaruh kondisi ekonomi makro, seperti saat suku bunga rendah, NVT cenderung lebih unggul. Kemudian dampak dampak faktor makro lainnya, misalnya kebijakan moneter, masih kurang dipahami. Ada kesenjangan literatur di mana sebagian besar studi sebelumnya fokus pada cryptocurrency atau jaringan NVT. Selanjutnya belum ada kajian menyeluruh mengenai penentuan harga, risiko, dan return NVT. Next. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama itu apa saja faktor utama yang menentukan harga NVT. Jadi, apakah kelangkaan, rarity, atribut NVT, jaringan investor, dan pengalaman investor berpengaruh signifikan terhadap harga. Yang kedua, bagaimana profil resiko dan imbal hasil, fixed return, NVT dibandingkan dengan aset tradisional seperti saham, obligasi, emas, dan aset alternatif lainnya, seni, barang mewah, dan ekuitas swasta. Yang ketiga, apakah kondisi makroekonomi seperti tingkat suku bunga rendah atau kebijakan moneter longgar, kuantitatif easing, yang mempengaruhi kinerja investasi NVT. Rumusan masalah selanjutnya itu bagaimana peran faktor sosial dan non-finansial, misalnya efek kekayaan, konsumsi untuk status sosial, dan pengaruh selebritas dalam mendorong permintaan dan harga NVT itu sendiri. Yang kelima ada, dapatkah NVT dipandang sebagai kelas investasi alternatif baru yang sahih di era vintage atau hanya sekedar tren sementara? Pemecahan masalah yang pertama itu di sini menggunakan data empiris CryptoPunks tahun 2017 sampai 2022 dan metode kuantitatif hedonic regression, indeks NVT, dan analisis jaringan, di mana untuk membuktikan faktor-faktor penentu harga dari NVT-nya. Selanjutnya, membangun profil resiko dan imbal hasil, fixed return profile NVT, lalu membandingkannya dengan aset tradisional dan aset alternatif.
Selanjutnya, menguji pengaruh faktor makroekonomi dan sosial, seperti suku bunga, kuantitatif easing, harga ETH, tren publik atau selebriti, untuk menjelaskan apa yang benar-benar mendorong naik turunnya harga dari si MVT. Selanjutnya, memvalidasi dengan model keuangan klasik, CAPM, sama Friends, guna menegaskan keunikan MCT sebagai kelas investasi alternatif di era vintage. Kajian utama dari jurnal ini yang menjadi fokusnya yaitu pertama, meneliti faktor-faktor penentu harga NFT, non-fungible token, yang yaitu seperti kelangkaan, rarity, dari atributnya si NFT, terus peran jaringan investor, kemudian pengalaman inspektor dalam menentukan harga beli NFT. Yang kedua, menganalisis profil risiko dan imbal hasil fixed return NVT dibandingkan dengan aset tradisional seperti saham atau obligasi, kemudian dibandingkan dengan aset alternatif, seni, barang mewah, ekuitas swasta. Bagaimana kinerja NVT berubah dalam kondisi makroekonomi berbeda seperti suku bunga tinggi, VS rendah, kemudian kebijakan moneter longgar atau ketat. Kajian selanjutnya yaitu membandingkan NFT dengan aset digital lainnya, seperti cryptocurrency, ada Bitcoin, Ethereum, sama Dogecoin, dan lain-lain. Kemudian melihat apakah NFT itu benar-benar bisa dianggap sebagai kelas investasi alternatif yang sahih di era vintage. Kajian keempat yaitu menggali faktor permintaan NFT, efek kekayaan dari kenaikan harga kripto dan saham, kemudian ada peran konsumsi status, dan dividen emosional, misalnya efek selebriti membeli dari si MCT-nya. Data, adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu seperti data transaksi NFT, sumbernya dari Larva Labs atau koleksi CryptoPunks. Di situ berisi informasi harga NFT, atribut karakteristik NFT, seperti jenis, kelangkaan, jumlah aksesoris, kemudian jumlah transaksi, jumlah pembeli, dan jumlah dompet aktif. Yang kedua, datanya dari pasar kripto. Sumbernya CoinGecko dan Etherscan, meliputi harga Ethereum seperti ETH atau USD, volume perdagangan ETH, serta nilai penjualan NFT dan USD. Yang ketiga ada data jaringan investor, sumbernya seperti Etherscan dan catatan blockchain. Digunakan untuk menganalisis posisi dan hubungan antar investor, degree centrality sama betweenness, dan investor centrality. Yang keempat, data makroekonomi dan aset pembanding. Sumbernya dari FRED, Federal Reserve Economy Data, Yahoo Finance, Investing.com, dan Global Luxury Index, di mana berisi data suku bunga, indeks saham seperti CAPM, Fama Friends Charts, harga emas, obligasi, serta indeks barang mewah dan karya seni. Next. Baik, selanjutnya untuk ke bagian ke-6 data diolah Data akan diolah saya bukannya aku masih aku ya? 1 sampai 5, Mbak Rona. Seriusan mas? Iya, wes ya. Ya udah mas. Berarti ini bukan aku kan? Iya betul. Ya udah, oke oke. Berarti aku Oke. tadi terakhir 5 kan? Ya udah. Untuk selanjutnya di bagian data diolah akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah jenis data. Data harga dan transaksi NFT CryptoPunks, yaitu atribut, jenis, dan kelangkaan. Kemudian data blockchain Ethereum, jumlah wallet, pembeli, penjual, dan volume transaksi. Kemudian ada data harga aset pembanding seperti saham, obligasi, Bitcoin,
Ethereum, Luxury Index, dan lain-lain. Kedua, metode pengolahan. Pertama dengan hedonic regression model. Dipakai untuk membangun NFT price index dengan menganalisis faktor kelangkaan, atribut, dan jaringan investor. Yang kedua, dengan network analysis. Menilai seberapa sentral posisi investor dalam jaringan NFT. Degree, closeness, bitwitness, dan engine factor. Yang ketiga, membandingkan risk return-nya, menghitung rata-rata return bulanan, standar deviasi, Sharpe ratio NFT, lalu membandingkan dengan aset tradisional atau alternatif. Kemudian dengan sub-period analysis. Data bisa berdasarkan periode suku bunga tinggi versus dengan yang rendah untuk melihat performa NFT dalam kondisi makro berbeda. Yang kelima, dengan metode faktor model JAPM, Fama Friends, dan Charhart untuk menguji apakah return NFT bisa dijelaskan oleh faktor risiko saham. Yang ketiga, hasil pengolahan data. NFT membentuk risk return profile yang lebih tinggi dibanding aset tradisional. Kemudian adanya kelangkaan dan koneksi investor terbukti menjadi faktor penting penentu harga NFT. Lalu return NFT sangat dipengaruhi oleh kondisi makro, misalnya quantitative easing atau suku bunga yang rendah. Sumber data. Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian yaitu dari Lavalab, data karakteristik NFT CryptoPunk dengan tipe alien, ape, zombie, female, atribut visual, jumlah atribut, dan status penjualan awal atau primer. Yang kedua, Etherscan, Blockchain Explorer, data transaksi on-chain NFT. Dari jumlah dompet, jumlah pembeli, jumlah penjual, jumlah penjualan, nilai transaksi NFT, sampai umur dompet. Yang ketiga, CoinGecko, data pasar kripto, harga Ethereum, volume perdagangan Ethereum, data harga kripto lain untuk perbandingan seperti Bitcoin, Dogecoin, Cardano, dan Litecoin. Yang kelima, adjektif SVI, Search Volume Index, indikator popularitas NFT berdasarkan tren pencarian, atau biasanya proxy sentimen pasar. Yang kelima, Federal Reserve Economic Data, atau kita bisa bilang FRED, data makroekonomi, terutama kebijakan moneter AS. Yang keenam, Global Luxury Index dan Nasdaq Index sebagai pembanding untuk efek kekayaan dan konsumsi barang mewah. Yang ketujuh, Celebrity Purchases atau dummy variable, data pembelian NFT yang dilakukan oleh selebriti, misalnya Stephen Curry, Jay-Z, atau Gary V sebagai variabel untuk mengukur emotional dividend. Literatur review. Nah, yang dipakai di sini adalah pertama NFT dan aset unik. Literatur reviewnya di harga aset yang unik, dipengaruhi kelangkaan dan persepsi investor. Menurut Goldman Sachs 1993 dan May dan Moses tahun 2022, harga seni kalau NFT itu relevan untuk memahami mekanisme harga pasar. Yang kedua, hubungan NFT dan cryptocurrency. Sebelumnya, riset hanya melihat hubungan NFT dengan harga kripto. Kemudian penelitian ini fokus pada penentu harga NFT secara langsung. Yang ketiga, menurut Oh Rosen and Zhang, pada studinya 2022, perilaku investor. Dan Nadine et al. Tahun 2021, jaringan perdagangan dan posisi sentral investor mempengaruhi harga. Yang keempat, faktor ekonomi makro, growth effect atau kenaikan saham kripto mendorong permintaan aset yang unik. Kondisi suku bunga dan likuiditas mempengaruhi NFT. Literatur yang dipakai yang lain adalah NFT sebagai konsumsi barang mewah dan status sosial. Menurut Bagwell dan Barham tahun 96, Mendel tahun 2009, konsumsi mewah sebagai simbol status.
Nah, NFT ini berfungsi sebagai identitas digital atau simbol sosial. Yang keenam ada model return asset, model klasik seperti CAPM, Fahma Friends, and Carhartt. Dipakai untuk membandingkan return dari NFT dengan aset tradisional dan alternatif. Yang kesembilan adalah variabel. Jadi di penilaian ini eh, diidentifikasi variabel independennya adalah faktor-faktor yang digunakan untuk faktor-faktor yang diduga mempengaruhi harga dan kinerja investasi NFT. Pertama, X1-nya rarity, atribut NFT, kelangkaan atau jenis NFT. Biasanya itu misalnya seperti alien, ape, zombie. Yang semakin langka atributnya, semakin tinggi harga NFT-nya. Kemudian posisi jaringan investor, tingkat keterhubungan investor dalam jaringan NFT. Diukur dengan degree, closeness, bitworthness, and agent factor centrality. Investor lebih sentral menikmati keunggulan harga. Kemudian X yang ketiga, variabel X yang ketiga, pengalaman investor. Perbedaan antara investor berpengalaman dan investor baru. Investor berpengalaman cenderung membayar harga lebih rendah. Kemudian variabel independen yang keempat, wealth effect. Efek kekayaan dan kenaikan harga aset lain diukur menggunakan Ethereum dengan Ethereum lawan USD dan indeks Nasdaq. Kenaikan nilai aset ini mendorong permintaan NFT. X5-nya conspicuous consumption atau konsumsi pamer. Diukur dengan Global Luxury Index, NFT diperlakukan layaknya barang mewah atau seni yang menunjukkan status sosial. Kemudian variabel independen yang keenam, emotional dividend atau efek selebriti. Variabel yang dummy bernilai 1 jika ada selebriti yang membeli NFT. Misalnya CryptoPunk atau Bored Ape. Dan 0 jika tidak. Kehadiran selebriti meningkatkan permintaan NFT. Variabel independen yang ketujuh, faktor eksternal atau makroekonomi. Kondisi makro seperti tingkat suku bunga dan kebijakan quantitative easing yang mempengaruhi minat investor terhadap aset berisiko. Variabel mediasi, permintaan NFT. Faktor-faktor ini mempengaruhi permintaan NFT yang pada gilirannya menentukan harga dan kinerja investasi NFT. Di penilaian ini juga ada variabel dependent, yaitu hasil dari investasi NFT yang diamati oleh peneliti. Variabel independen pertama, harga NFT. Harga NFT diukur dengan logaritma natural USD versus Ethereum. Kemudian variabel independen kedua, risk return karakteristik. Profil risiko dan imbal hasil NFT, termasuk rata-rata return, volatilitas, dan rasio Sharpe. P. Variabel ketiga, yaitu kinerja investasi NFT. Performa NFT dibanding dengan aset tradisional seperti saham atau obligasi maupun aset alternatif lain seperti seni, barang mewah, atau private equity yang lain. Berikut kalau digambarkan kerangka berpikirnya. Jadi X variabel independennya ada 7, yaitu rarity, posisi jaringan, pengalaman investor, wealth effect, cost species consumption, efek selebriti, makroekonomi, dan variabel dependennya harga NFT, risk return karakteristik, dan kinerja investasi NFT yang dimediasi oleh permintaan NFT atau NFT demand. Sekian paparan dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.